Kedua adalah herbal yang dicampurkan dengan bahan kimia obat, ini sangat berbahaya. Dan yang ketiga adalah herbal kita yang belum bisa masuk di pelayanan kesehatan formal seperti rumah sakit, klinik, puskesmas, dan lain sebagainya. Salam dan bahagia. Selamat bertemu kembali di channel Jayadi Kasto Kastari. Selamat bergabung di channel Jayadi Kasto Kastari. Kali ini saya berada di kawasan GOR Universitas Negeri Yogyakarta, Karangmalang, Yogyakarta. Hari ini ada deklarasi apoteker praktek herbal Indonesia (APHI DIY). Bagaimana aktivitas tersebut dan bagaimana perkembangan dunia herbal, ikuti video kali ini. Sumangga. Matur nuwun. Untuk semuanya, baik anak-anak, remaja, dewasa, orang tua. Jadi dengan hadirnya kami ini dan diberikan kesempatan untuk deklarasi di sini, semoga ini menjadi momen bagi kami untuk terus memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negeri ini, khususnya kepada umat Islam dimanapun berada. Silakan dibuka kepeannya. Sudah siap semua? Misi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami apoteker praktek herbal Indonesia. Dengan ini mendeklarasikan sebagai insan profesional yang mempunyai kapasitas, kapabilitas dan kompetensi dalam mengembangkan herbal rasional dari hulu hingga hilir di bawah payung hukum Persekutuan Perdata. Sekali herbal, tetap herbal, terus herbal. Yogyakarta, 7 Agustus 2022. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sekali lagi kita melantungkan atau mengucapkan zer-zer, sekali herbal, tetap herbal, terus herbal, bersama-sama. Diikuti, hati-hati, bisa ngikuti Dek? Bisa ya. Sekali herbal, tetap herbal, terus herbal. Yuk, 1, 2, 3. Sekali herbal, tetap herbal, terus herbal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Apoteker Kintoko MSc. Saya adalah penggagas dari Apoteker Praktek Herbal Indonesia atau APHI, di mana saya sekaligus adalah ketua umum dan saat ini saya masih aktif sebagai dosen Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Apoteker Praktek Herbal Indonesia mengambil tujuan yaitu untuk wahana bagi para apoteker yang berminat dalam pengembangan herbal Indonesia dari hulu hingga hilir. Perkembangan herbal Indonesia saat ini jika dilihat dari sisi
ekonominya ini luar biasa ya, dari tahun 2003 sampai 2010 ini perkembangannya selalu terjadi peningkatan 5% ya. Bahkan saya sendiri yang 5% maksudnya? 5% perkembangan setiap tahunnya itu meningkat 5% gitu, omsetnya maksudnya. Ya, omsetnya berkembang. Perkembangan obat herbal Indonesia sangat menggairahkan, di mana omset nasionalnya ini dari tahun ke tahun senantiasa meningkat 5%. Oleh karena itu saya menghimpun para apoteker herbal Indonesia untuk bersama-sama mengembangkan sektor herbal ini dari hulu hingga hilir. Dan kita mempunyai badan hukum atau payung hukum yang formal, yaitu Persekutuan Perdata di Kemenkumham Republik Indonesia. Jadi kepada teman-teman apoteker saya ajak untuk bersama-sama bergabung di APHI, Apoteker Praktek Herbal Indonesia, yang saat ini kita deklarasikan di GOR Universitas Negeri Yogyakarta 7 Agustus 2002. Dan kami berharap dari 85.000 apoteker di seluruh Indonesia, menurut data dari Ikatan Apoteker Indonesia, kami berharap sekitar 5-10%-nya adalah apoteker yang mempunyai kompetensi, kapabilitas, dan kapasitas untuk bisa mengembangkan herbal Indonesia sehingga menjadi herbal yang disegani tidak hanya di Indonesia tetapi sampai di luar negeri. Ini adalah suatu prestasi dan momen yang sangat penting untuk kita menjadi pelaku di dalam bisnis herbal di Indonesia. Satu lagi Pak, kendala herbal di Indonesia gimana sih Pak selama ini? Banyak kendala herbal yang masih menjadi PR besar bagi kita, terutama para apoteker, yaitu adanya herbal-herbal yang dicampur, yang ditambahkan dengan bahan kimia obat. Yang kedua, adanya herbal-herbal yang tidak standar mutunya atau under quality. Tantangan pertama adalah adanya herbal yang kurang kualitasnya atau di bawah standar. Yang kedua adalah herbal yang dicampurkan dengan bahan kimia obat, ini sangat berbahaya. Dan yang ketiga adalah herbal kita yang belum bisa masuk di pelayanan kesehatan formal seperti rumah sakit, klinik, puskesmas, dan lain sebagainya. Obat yang dicampur zat kimia atau ya, betul. Obat yang dicampur zat kimia. Obat herbal yang dicampur dengan obat kimia. Nah, itu kan masyarakat belum tentu tahu ya pemahaman itu. Inilah yang perlu saya sampaikan. Kami juga akan melakukan edukasi untuk membedakan jamu atau herbal yang dicampur dengan kimia dan yang asli alami. Dimana kalau jamu yang dicampur dengan bahan kimia obat itu biasanya reaksinya cepat alias cespleng. Yang kedua, moon face, yaitu kondisi wajahnya itu yang bulat gitu ya, dan itu bersifat irreversible. Juga banyaknya kasus gagal ginjal disebabkan karena penggunaan bahan kimia yang dicampurkan ke dalam jamu atau herbal tersebut. Ini adalah kondisi kronis yang harus kita selesaikan bersama, karena ini menyebabkan kerusakan atau bahaya yang serius di tengah-tengah masyarakat. Banyak kasus gagal ginjal itu karena itu. Karena penggunaan bahan-bahan kimia. Sebagai contoh, di Banyuwangi, Dinas Kesehatan Banyuwangi itu sendiri mengeluarkan pendanaan di luar BPJS itu sebesar 600 juta per bulan untuk menangani kasus-kasus dampak dari jamu BKO yang sudah mengenai pasien-pasien atau masyarakat yang kemudian dia harus cuci darah dan seterusnya. Oke. Yang tahu loh Pak itu. Saya kira mungkin yang ini api itu mungkin malah ini membangun kesadaran apa ya, herbal yang sehat apa? Herbal alami Pak. Herbal yang alami ya, bukan yang herbal yang sehat ya, herbal alami ya. Oh. Pulang, maka sekali waktu itu Rasulullah bertanya kepada sahabat itu, kenapa biasanya berdoa, biasanya berzikir selepas sholat subuh, ini bersegera pulang? Maka dengan mantap, yang buahnya itu jatuh di halaman rumah kami.
Maka kami kumpulkan, saya kumpulkan bersama anak saya dikumpulkan, lalu dikembalikan kepada yang punya. Saya khawatir ya Rasulullah, karena suatu ketika kemarin anak saya yang karena lapar kepada anak saya. Nah, ayah khawatir. Apa yang ayah akan bertanggung jawabkan dari yang bisa yang tahu siapa nama sahabat ini akan mendapatkan teh herbal dari natural. Siapa yang tahu? Sahabat siapa? Ada? Wah, sepertinya ini memang harus dikisahkan terus ya seperti itu. Anjay, namanya Abu Dujana. Ya, kita sedang bicara tentang sirah, tapi topiknya tentang kesehatan. Dan hadir di tengah-tengah kita juga guru kita Dr. Kintoko yang kepakarannya Masya Allah nanti beliau bisa menyampaikan bersama pasukan beliau dari Apoteker Herbal Indonesia ya, yang hadir, yang besok melakukan rapat kerja seperti itu. Nah, Masya Allah. Tadi deklarasi dari Apoteker Praktek Herbal Indonesia di GOR UNJ. Terima kasih Anda telah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun.